Ini adalah kondisi spakbor belakang kanan, masih kotor, belum saya bersihkan. Ini tumpukan-tumpukan lumpurnya masih sangat tebal sekali. Ini yang bagian belakang yang lubang itu biru, itu adalah tambalan yang sudah saya lakukan di bagian lantai, bagian atas. Bisa dilihat di video restorasi lantai. Kemudian sudah saya bersihkan lumpur-lumpurnya. Nah, ini kondisi spakbolnya. Nah, ternyata memang sama yang punya sebelumnya sudah ditambal. Ini kelihatan ada plat, kemudian didempul sepertinya, di plat, didempul di bagian yang lubang. Nah, inilah yang menyebabkan lantai di dalam itu kropos parah sampai terbelah itu lantainya. Itu mungkin karena ini dulu, berarti bisa kemungkinan sempat terlambat perbaikannya. Bagian atas masih aman. Ya, ini juga sama ya, ini kayaknya pernah lubang kemudian ditempeli plat kemudian didempul. Ini masih, tapi masih belum berhasil ya, masih ada lubang-lubangnya yang masih tertembus air. Nah, inilah yang menyebabkan kropos di dalam itu luar biasa parahnya, bagian yang belakang. Ya, ini lubang parah segitu gedenya. Bayangkan saja kalau ini tidak ditambal, air masuk semua ke dalam lantai dan menyebabkan kropos. Ini bagian pojok-pojoknya juga ada yang lubang. Itu warna putih karena yang bagian atas atau bagian lantai sudah saya tambal dengan resin, dengan serat fiber sehingga terlihat putih itu. Kita lihat lagi dari bawah, ini tambalannya yang dari atas. Nanti kita tambahin lagi, kita tempeli serat fiber dari bawah. Itu adalah karet untuk sambungan selang pengisian bensin. Untuk bagian belakangnya lagi, kita lihat ini yang sudah mulai berkarat-karat, bahkan ada yang keropos juga. Jadi di bagian itu ada bolpen ya, bolpen nyangkut. Saya nggak tahu itu cara ngambilnya gimana, mungkin pernah jatuh kemudian susah diambil terus dibiarkan begitu saja. Nah, itu ada bolpennya, itu nggak bisa saya ambil, susah ngambilnya, udah biarin aja. Kita cek semuanya, barangkali ada yang bisa kita tambah dari sini, ada yang kropos mungkin. Di bagian kiri itu kropos ya, cuma untuk melepasnya itu kita harus, untuk memperbaikinya itu harus melepas ini bumper belakang, karet bumpernya maksudnya. Nah, ini spakbor sebelah kiri belakang juga kayaknya sudah ada tambalan ya, tambalan plat, kemudian didempul, kemudian di clean coat
Ini flint coat-nya sudah terkelupas ya. Itu ada yang retak di bagian bawahnya. Nah ini juga menyebabkan air masuk ke dalam mobil dan menyebabkan karat ini. Kita harus tambal lagi nanti ini. Yang lubang bawaan pabrik nanti juga kita tutup supaya air tidak bisa masuk. Itu tambalan platnya yang sudah dilakukan sebelumnya. Bagian atas aman, jadi bagian yang rawan itu emang di depan sama belakang ya. Kalau di atas itu relatif lebih aman. Ini kelihatannya dempulnya udah ngeletek mengelupas seperti ini, ada tanah-tanah. Nah inilah yang menyebabkan bagian atas yang dekat pintu belakang itu keropos, di air masuk dari sini kemungkinan. Ini kita juga harus tambal supaya tidak menambah tingkat keparahan kekeroposan. Sebelum kita tambal dengan scrap fiber dan resin, kita bersihkan dulu tanah-tanahnya ya, supaya lebih bagus hasilnya. Ini juga ada lubang ditembus di atas, tapi sudah saya tambal dari atas. Nanti kita tambal lagi, kita tambal dari bawah juga. Jadi atas sama bawah itu adalah kita tambal sehingga kuat. Nah, itu ada lubang di pojok itu menyebabkan cat di bagian pojok belakang itu rusak. Juga ada ini karat-karat ya dari atas. Nah ini terlihat serat fibernya yang sudah kita tambal dari atas kelihatan putih warnanya. Ini dari bawah lagi, kamera dari bawah persis. Itu sudah banyak yang keropos ya di area belakangnya. Di belakang itu ada keropos. Nah cuma untuk menambal ini susah ya, karena harus mungkin melepas bumper, dan saya nggak tahu caranya melepas bumper belakang itu seperti apa. Tuh udah ada yang keropos-keropos. Susah ini, lokasinya susah. Yang penting dari atas sudah kita tambal sehingga air tidak masuk ke sini, tidak merembes ke sini, dan tidak menambah keropos di area sini. Kan ini kan sumbernya air merembes dari atas menuju ke bawah sehingga karat itu muncul. Nah sebelum kita tambal, kita olesi dulu dengan resin yang sudah dicampur katalis. Tujuannya adalah supaya kalau ada lubang-lubang kecil itu terisi dengan resin sehingga sudah tertambal yang bagian-bagian yang kecil. Tujuan yang pertama. Tujuan yang keduanya adalah supaya waktu resin ini belum kering, kita bisa tempelkan serat fiber sehingga serat fiber itu bisa menempel seperti lem itu sebelum kita olesi lagi dengan resin. Jadi kita olesi dengan resin dan katalis untuk menambal yang lubang-lubang yang tidak terlihat dan juga untuk menempelkan serat fiber. Ini terlihat dempulan warna hijau, jadi ini dulu dikasih plat kemudian didempul ya. Nah sekarang kita akali dengan resin, lebih awet mana antara dempulan atau resin dan serat fiber tentunya.
bagian pojok-pojok harus kita waspadai juga. Ini bagian dekat fendernya itu saya olesi dengan resin juga supaya anti karat. Ini warnanya mengkilap. Kalau ini sudah kering ya, karena sudah saya lakukan berhari-hari sebelumnya. Ini yang spakbor belakang bagian kanan juga, bagian kiri juga kita olesi dengan resin dan katalis. Terlihat warnanya mengkilap. Ini bagian yang belakangnya. Jadi teman-teman kalau menemui lantai di dalam itu keropos, pastikan bahwa spakbor baik depan maupun belakang itu tidak keropos. Untuk memperbaiki ya, sebelum memperbaiki lantai kita perbaiki dulu spakbornya, karena kemungkinan besar sumber air masuk ke daerah lantai itu berasal dari spakbor, karena spakbor kan terkena cipratan air dari ban. Di bagian fender covernya juga saya olesi dengan resin. Nah kemudian sebelum kering itu resinnya kita tempeli dengan serat fiber, sehingga serat fiber itu bisa menempel dengan bagus tanpa kita harus lem. Ini kita tempeli. Bagian-bagian yang kira-kira memerlukan penambalan yang lebih kuat kita tambah dengan serat fiber. Mungkin yang berlubang-lubang itu kita tambal ya, kita tambal dengan serat fiber. Itu terlihat ya, masih ada serat-serat yang menempel, itu membuktikan bahwa itu belum kering. Ini sebelah yang kiri, spakbor kiri belakang juga kita lakukan hal yang sama, yaitu kita tempeli serat fiber untuk bagian-bagian yang berlubang maupun berkarat. Bagian belakangnya juga sama. Jadi kita kira-kira dulu ya ukurannya, kita potong kotak-kotak, kemudian kita tempeli. Jangan khawatir terlalu besar atau terlalu kecil. Terlalu besar pun nggak apa-apa. Kalau terlalu kecil itu nanti kita bisa tempelkan lagi di samping-sampingnya, nggak masalah. Ini saya kasih contoh bagaimana cara mengoleskan resin, campuran resin dan katalis, cara mengoleskan ke serat fibernya. Nah, kita gunakan kuasnya kita celupkan ke resin, kemudian kita tekankan ke serat fiber. Nah usahakan teman-teman jangan mengoles ya, jangan mengoles kanan kiri, tetapi menekan supaya resin yang terdapat dalam kuas itu bisa membasahi membasahi serat fiber. Nah, karena kalau kita oleskan itu biasanya serat-seratnya itu ikut nempel di kuas, jadi susah, sehingga caranya adalah ditekan-tekan saja, ditekan-tekan di seluruh permukaan serat fibernya. Nah, dengan begitu seluruh sela-sela antar serat fiber itu terisi oleh resin. Sebenarnya ini contoh yang salah, maksudnya nggak tepat ya, karena serat fiber itu susah untuk membentuk sudut yang siku. Untuk membentuk siku itu susah,
Nanti kalau kita paksakan itu nanti hasilnya melengkung biasanya ya. Jadi kalau mau memberi lapisan serat fiber pada bagian yang siku itu sebaiknya kita bagi dua supaya hasilnya juga membentuk siku. Nah, nanti kita lihat kalau siku-siku kalau kita paksakan satu lembar seperti ini itu nanti hasilnya ini melengkung. Nanti kita lihat hasilnya nanti akan terlihat melengkung-melengkung. Oke, ini setelah kering ya, sehari semalam sudah kering. Nah itu perhatikan teman-teman, itu bagian yang siku kan dia melengkung ya. Nah itu jeleknya, itu salahnya saya. Harusnya kalau di siku ya kita bagi dua, siku yang bagian yang mendatar dan bagian yang tegak lurus, supaya nanti juga hasilnya siku. Kalau ini kan melengkung ya hasilnya. Nah, kadang tidak bisa rapat kalau melengkung seperti ini. Kita perlu lapisi lagi satu lapis di atasnya supaya rapat. Nah, tapi sudah terlanjur ya sudah, nggak apa-apa. Ini baru satu lapis ya, bagian bawahnya, bagian lubang bawaan pabrik juga saya tutup. Nah, kita lihat bagian belakangnya seperti ini, baru satu lapis ya ini. Sudah kering juga setelah dibiarkan sehari semalam. Ini ada bagian-bagian yang belum tertutup serat fiber, nanti kita tumpuki lagi satu lapis supaya menjadi lebih rapat lagi tambalannya. Nah, pada lapis pertama ini kita sambil mengecek kondisinya, mana-mana yang masih perlu kita tambal. Karena biasanya kalau dalam satu kali tambalan itu biasanya ada yang terlewat, bagian-bagian yang terlewat, maka kita harus cek kembali. Ini bagian yang sebelah kiri baru satu lapis juga. Nah ini lebih rapi ya dibanding dengan yang sebelah kanan tadi. Bagian bawahnya juga saya tanda lubang bawaan pabriknya. Kita lihat bagian yang belakang yang baru kita tambah dengan satu lapis serat fiber seperti ini bentuknya, udah kering juga. Bagian bawah seperti ini. Ini sudah dua lapis ya teman-teman. Kita lihat ini lapisannya lebih tebal dari yang tadi, terlihat warna putihnya lebih tebal. Ini akibat
sikunya saya paksakan pakai satu lembar, ya hasilnya melengkung-melengkung seperti itu. Bagian yang belakang, nah ini tampak sudah lebih rapat ya, lebih merata tambalannya. Ini juga sudah 2 lapis, karena kalau 1 lapis kayaknya kurang meyakinkan. Di bagian sebelah kiri juga 2 lapis seperti ini hasilnya. Ini bagian belakang. Bagian-bagian yang lain juga perlu kita olesi dengan resin ya, supaya anti karat atau karatnya itu tidak bertambah. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita film coat pakai lapisan anti karat yang kalau udah kering itu ada campuran karetnya ya, jadi agak lengket itu kalau dipegang. Warnanya hitam doff dengan film coat. Yang belakang juga kita film coat seperti ini, serat-seratnya kelihatan, kemudian garis-garis tambalan serat fibernya juga kelihatan. Nah, warnanya kurang menarik, nanti kita tambah lagi dengan Velux Samurai nomor 109 black hitam, seperti yang kita lakukan pada lantai. Di serat fiber kita semprot dengan film coat, kemudian kita tumpuki lagi dengan cat semprot Samurai. Ini bagian yang sebelah kiri. Seperti ini. Nah, daripada dilas, mending dicoba dulu pakai cara ini. Kalau sudah pakai cara serat fiber tidak mempan, ya mungkin perlu kasih plat yang dilas. Udah keren ya teman-teman, kering tapi agak lengket karena memang film coat kan ada campuran karetnya untuk anti karat. Nah, ini sudah saya semprot dengan Velux Samurai seperti ini, supaya tampilannya itu lebih bagus dibanding dengan warna hitam dark. Bagian yang belakangnya. Ya, sudah lumayan rapi dan bisa menyamai warna spakbor lainnya. Di bagian yang sebelah kiri. Itu yang di atasnya masih ada lapisan film coatnya ya, karena tidak saya tutupi dengan Velux Samurai.
masih lapisan clean coat ya, biarin saja lah. Ini belakang seperti ini hasilnya. Ya lumayan lah, kelihatan agak lebih rapi. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.